Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Sayyidina Al-Hura, Ratu Bajak Laut Muslimah. Wanita adalah makhluk yang diciptakan Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Selain karena ia memiliki perasaan yang lembut, wanita juga sangat berperan penting dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga juga negara. Begitu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang peran dan pentingnya seorang wanita. Kemuliaan dan kedudukannya tak kalah dengan laki-laki. Derajatnya sama, hanya saja laki-laki tetap imam bagi para wanita. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Wanita adalah tiang negara. Jika wanita baik, maka baiklah negara. Dan bila wanita buruk, maka negara juga ikut buruk. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawaban beliau adalah, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Itulah beberapa hadis yang Rizky rangkum sobat. Semoga sobat yang wanita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi kita ya, termasuk saya sendiri. Dan inilah kisah yang akan saya bawakan. Gelar Sayyidina Al-Hura berarti wanita mulia yang bebas dan independen, wanita yang berdaulat dan tak sewenang-wenang. Sayyidina Al-Hura lahir sekitar 890 Hijriah atau 1485 Masehi. Ia berasal dari keluarga muslim terkemuka di Andalusia, Bani Rashid. Sayyidina memiliki nama lengkap Sayyidina Al-Hura ibnu binti Banu Rashid Al-Madri Al-Watasi Hakimah Tatuan. Saat Ferdinand dan Isabel menaklukkan kerajaan Islam Granada, Spanyol, Sayyidina dan keluarga melarikan diri ke Maroko saat berusia 7 tahun. Kemudian Sayyidina pun menetap di Cauen. Saat menginjak usia 16 tahun, ia dipersunting Sultan Al-Madri. Sultan Al-Madri saat itu berusia 30 tahun, lebih tua dari Sayyidina. Ia adalah teman karib dari ayah Sayyidina. Bersama suaminya, Sayyidina menjadi pejuang yang gigih dalam berperang melawan Portugis. Ia adalah sosok pejuang yang brilian dan penuh dengan taktik sobat, terutama pertempuran di laut. Sayyidina juga sosok yang membantu suaminya mengembangkan bisnis. Suaminya, Sultan Al-Madri, wafat pada 1515 Masehi. Setelah kematian suaminya, Sayyidina didaulat menjadi gubernur wilayah Tetuan. Ia memimpin wilayah itu hingga 1542 Masehi. Kepemimpinannya semakin terlihat saat menduduki kursi gubernur. Bahkan Spanyol dan Portugis menggambarkan sosok Sayyidina sebagai mitra dalam permainan diplomasi. Pengakuan tersebut dilontarkan Ratu Spanyol Isabella. Ia memuji sosok Sayyidina sebagai wanita Andalusia yang kuat. Gelar Sayyidina Al-Hura berarti wanita mulia yang bebas dan independen, wanita berdaulat tapi tak sewenang-wenang. Sedangkan Hakimah Tatuan berarti gubernur dari Tetuan. Setelah menikah dengan Raja Maroko, Sayyidina enggan meninggalkan Tetuan. Bahkan ia bersikeras tetap menjabat gubernur Tetuan selain menjadi Ratu Maroko. Kekuasaan tertinggi di Maroko tidak lantas membuat Sayyidina meninggalkan rakyat Tetuan. Kemauan keras Sayyidina tersebut dituruti oleh sang raja. Setelah kematian suaminya pada 1515 Masehi, Sayyidina menikah lagi dengan penguasa Maroko yang bernama Ahmed Al-Watasi.
Sayyidina dikabarkan menjadi wanita terakhir dalam peradaban Islam yang memakai gelar Al-Hura, yang berarti pemimpin wanita tertinggi dalam pemerintahan Islam. Sehingga untuk pertama kalinya, Maroko memiliki ratu yang tinggal jauh dari ibu kota. Bahkan, sang raja harus rela menempuh perjalanan dari Fes ke Tetuan untuk menemui istrinya. Semakin memiliki posisi yang kuat, Sayyidina terngiang dengan tanah kelahirannya yang diambil oleh Spanyol. Ia memiliki cita-cita untuk kembali merebut Andalusia dari pemerintahan yang dulu pernah mengusirnya. Ia berpendapat cara paling efektif untuk merebut Andalusia adalah perlawanan di laut. Sayyidina bersekutu dengan Barbarossa Algiers Kanselir, Turki, untuk menguasai jalur laut di Eropa dan Timur Tengah. Dalam sebuah perjanjian, Barbarossa menguasai sebelah timur Laut Mediterania, sementara Sayyidina menguasai sisi sebelah barat. Semenjak itulah ia menjelma menjadi ratu bajak laut yang ditakuti Eropa pada awal ke abad 16. Operasi Sayyidina juga dilakukan di Selat Gibraltar pada 1540 Masehi. Ia berpendapat dengan melakukan pembajakan kapal-kapal musuh, ia akan bisa segera merebut kembali Andalusia. Sepak terjangnya di lautan Mediterania menyulitkan Portugis dan Spanyol. Secara khusus, Portugis yang pernah kehilangan satu armada kapal kerajaan pada tahun 1520 menempuh jalur diplomasi. Sayyidina dihormati, baik kawan maupun lawan. Sayangnya, justru yang menurunkan ia dari tahta adalah keluarganya sendiri. Menantu prianya menggulingkan kekuasaannya pada tahun 1542. Sayyidina dilucuti harta dan jabatannya setelah itu. Praktis, semenjak turun tahta, tidak satu pun catatan yang menerangkan keberadaan Sayyidina. Hingga kini tidak diketahui di mana dan kapan ia meninggal. Dan ada 6 lagi sobat, wanita bersejarah dalam Islam. Sejak zaman Nabi, sejumlah wanita sudah memiliki peran penting dalam mempengaruhi sejarah dunia, mulai dari aspek sosial, politik, pendidikan, serta kebudayaan. Hanya saja, mungkin peran mereka kurang diketahui dan jarang diekspos oleh penulis sejarah yang masih didominasi oleh pria. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita mandiri, berilmu, dan dermawan. Ia merupakan istri pertama sekaligus umat pertama Nabi Muhammad SAW yang setia. Lahir pada 555 Masehi dari keluarga pedagang sukses di suku Quraisy Mekah. Ia banyak belajar ilmu bisnis dari ayahnya, Khuwailid bin Asad. Setelah ayahnya meninggal, segera ia mengambil alih tanggung jawab bisnis tersebut, yang saat itu didominasi oleh pria. Mewarisi ilmu ayahnya, Khadijah menjadi salah satu pedagang paling sukses dan dikenal di Mekah karena kejujuran dan kebajikannya. Dia dikenal sering memberi makanan dan memberi pakaian kepada orang miskin, serta membantu kerabatnya yang membutuhkan. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah telah menjanda 2 kali karena kedua suaminya meninggal. Saat suami keduanya meninggal, ia berpikir tidak akan menikah lagi. Namun, ia telah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ia sangat terkesan dengan kejujuran Nabi saat membawa karavan dagangannya ke Suriah. Mereka menikah dengan usia yang terpaut jauh, sobat. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dalam perjalanan suka duka Nabi Muhammad menjalankan perintah yang maha kuasa, Khadijah dengan setia mendukungnya secara moral dan finansial hingga ia wafat di usia 64 tahun 6 bulan. Kematian Khadijah dikenal juga sebagai Amul Husni. Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab adalah anggota dari suku Banu Najjar di Madinah yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Namanya sebagai pejuang dikaitkan dengan banyak pertempuran seperti Baitul Aqabah II, Perang Uhud, Perang Hunain, Perang Yamamah, dan Perjanjian Hudaybiyah.
Dalam perang Uhud, dia adalah salah satu tokoh perang yang mengawal dan melindungi Nabi Muhammad. Diceritakan bahwa ke arah manapun Nabi berada, Nabi dapat melihat wanita tangguh itu mengawal dan melindunginya dari lawan, seperti perisai. Dia menderita 12 luka dalam perang Uhud. Sebelum ia pingsan, ketika ia sadar, hal pertama yang ditanyakan adalah keselamatan Nabi. Dia juga terlibat pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab, di mana dia kehilangan putranya dan dirinya sendiri menderita banyak luka. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah dikenal sebagai istri termuda Nabi Muhammad dan salah satu yang paling dicintai. Namun selain itu, Aisyah sebenarnya memiliki peran utama dalam politik pada masanya. Dia diketahui telah meriwayatkan 2.210 hadis dan sunnah dari Nabi Muhammad, yang kemudian menjadi sumber ilmu lain bagi umat Islam selain Al-Quran. Apa yang dituliskan oleh Aisyah adalah perkataan dan tindakan religius Nabi Muhammad sehari-hari, meliputi berbagai topik termasuk tentang warisan dan ziarah. Setelah Nabi wafat, peran Aisyah dalam komunikasi Islam meningkat. Dia yang berperan menentang konstruksi patriarki yang berkembang dengan menyampaikan pidato publik. Setelah kematian Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga, Aisyah memimpin perang Basra atau dikenal sebagai perang Unta pada 656 Masehi. Dia kalah dalam perang, tetapi menjadi tanda yang menonjol dalam warisan bahwa perempuan dapat berjuang menentang patriarki. Upayanya adalah catatan penting secara historis tentang perjuangan dari perempuan berdaya. Setelah kekalahannya di medan perang, dia kembali ke rumah dan memulai menerjemahkan hadis dan menyebarkan Islam. Rabi'ah Al-Adawiyah. Lahir di Basra, Irak, Rabi'ah adalah salah satu ulama dan penyair Muslim Sufi. Di awal hidupnya, dia adalah seorang budak di Irak Selatan sampai dia mendapatkan kebebasan. Ide-idenya tentang spiritualitas dianggap paling penting dalam tradisi Sufi awal, dan dia dianggap sebagai salah satu pendiri tradisi cinta ilahi. Idenya berfokus pada cinta kepada Tuhan demi cinta itu sendiri, daripada keluar dari ketakutan atau bantuan. Dia memilih kehidupan pertapaan daripada rumah tangga saat dia menolak berbagai lamaran pernikahan. Dia hidup dalam pengasingan yang seringkali membawa kemiskinan, tapi keteguhan pertapaannya tidak memudar. Banyak pria dan wanita sering mendekatinya untuk meminta bimbingan spiritual dan pengetahuannya tentang tradisi Sufi. John Rinat mencatat dalam Historical Dictionary of Sufism pada tahun 2005, dia adalah salah satu dari sedikit wanita yang secara konsisten mendapat tempat dalam antologi hagiografi selama berabad-abad. Lubna Dadari, Cordoba. Lubna hidup pada abad ke-10 Masehi dan dibesarkan di istana Sultan Abd ar-Rahman III. Banyak bakat dan karya berbeda telah dikaitkan dengannya, tetapi tidak membanggakan kepopulerannya. Dia bertanggung jawab atas perpustakaan kerajaan di Istana Andalusia yang memiliki sekitar 500.000 buku pada saat itu dan merupakan salah satu perpustakaan terpenting di dunia. Selama masa hidupnya, ia bekerja sebagai sekretaris khalifah, sebagai juru tulis, dan kemudian menjadi sekretaris pribadi putra Abd al-Rahman Hakam II, Ibnu Abdurrahman. Namun, pengetahuan dan keahliannya tidak terbatas pada menulis dan menerjemahkan, tetapi dia juga seorang ahli matematika dan dikenal telah mengajarkan persamaan matematika kepada anak-anak jalanan. Selain itu, dia juga seorang penyair dan penulis kaligrafi. Banyak yang tidak diketahui tentang Lubna karena hanya ada sedikit catatan sejarah tentangnya. Justru, dulu yang ada sering dipertanyakan keandalan dan kredibilitasnya. Seringkali dikemukakan bahwa Lubna mungkin bukan satu orang, melainkan dua wanita berbeda bernama Lubna dan Fatimah, yang secara kolektif memiliki bakat-bakat ini.
Namun, catatan hidupnya dianggap telah bercampur dalam halaman-halaman sejarah. Apapun kebenaran di balik spekulasi ini, tidak dapat disangkal bahwa perempuan berdaya dengan bakat dan ilmu seperti itu ada. Tetapi sayangnya, kehidupan mereka tidak didokumentasikan dengan baik. Al-Malika Al-Hura Arwa Al-Sulaihi lahir pada 1048 Masehi. Arwa menjadi yatim piatu di usia muda dan diadopsi oleh paman dan bibinya, yang saat itu adalah penguasa Yaman. Dia dibesarkan dengan pendidikan yang baik oleh ratu dan kemudian menikah dengan pangeran pada usianya yang ke-17 tahun. Ketika raja dan ratu meninggal dalam serangkaian peristiwa traumatis dan pangeran tidak dapat memerintah karena kesehatan dan kelumpuhannya yang buruk, Arwa naik tahta sebagai penguasa tunggal Yaman. Segera setelah dia berkuasa, dia memindahkan ibu kota kerajaan dari Sana ke Jibla agar berada dalam posisi yang lebih baik untuk memerintah dan juga untuk membalas kematian mendiang raja dengan menghancurkan penguasa Najahid, Said bin Najjar. Dia berhasil melakukannya pada tahun 1088. Dia dikenal telah membangun banyak sekolah di seluruh wilayahnya dan meningkatkan perekonomian secara signifikan. Kronik waktu memanggilnya sebagai wanita pemberani, mandiri, memiliki kecerdasan dan penalaran yang luar biasa. Dia tidak pernah kehilangan dukungan dari rakyatnya dan dengan sayang disebut Ratu Kecil Sheba. Dia tetap berkuasa sampai kematiannya pada tahun 1138. Subhanallah, itulah sobat kisah yang sangat luar biasa. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan terima kasih banyak buat sobat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa saksikan video-video lainnya hanya di channel Rizky Hidayah. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.